Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 5 September 2023. Apakah arang sekam bisa jadi media semai? Jawabannya bisa. Ya, arang sekam. Tapi ini yang kita pakai bukan arang sekam. Ini adalah arang kayu dari sisa pembakaran ketika kita membuat pakan entok. Biasanya campuran pakannya kita siram dengan air mendidih. Jadi kita merebus air menggunakan kayu, sisa-sisa potongan packing mesin popcorn. Nah, kemudian sisanya adalah arang ini. Nah, arang ini bisa digunakan sebagai media semai, tetapi sebagai campuran. Kenapa? Kalau murni cuma arang ini kandungannya kan ya lengkap sih, ada kandungan kimianya itu kan, kandungan unsur haranya lengkap. Nanti saya tuliskan di deskripsi biar mudah. Kemudian nanti tabelnya juga saya tampilkan, bisa dicek di tabel kandungannya apa saja. Tapi itu singkatan istilah kimia ya, nggak tahu kandungannya apa itu. Yang jelas ada N, P, K, dan lain-lain. Unsur hara mikro, unsur hara makro ada semua. Tetapi jumlahnya itu sedikit. Ya, jumlahnya sedikit. Nah, sebagai media semai atau media tanam, jadi bukan hanya media semai ya. Arang juga bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Sekali lagi ada kata-kata campuran. Jadi penggunaannya tidak berdiri sendiri arang saja, baik arang sekam maupun arang kayu. Nah, kembali lagi ke arang. Arang itu awalnya itu mungkin orang itu zaman dulu pertanian itu berpindah-pindah, peladang berpindah. Jadi mereka membakar hutan, kemudian kayunya jadi arang, kemudian di situ diolah tanahnya, ditanami subur gitu ya. Oleh karena itu kesimpulannya arang bisa menyuburkan tanah. Nah, akhirnya dilakukan penelitian apakah benar demikian. Dan ternyata memang ada kandungan-kandungan unsur hara penting yang bisa untuk meningkatkan kesuburan media semai maupun media tanam. Tetapi kalau arang ini sengaja dibuat, itu ada efek samping, yaitu menimbulkan polusi udara. Kalau kita membuatnya secara tradisional ya, misalnya sekam kita bakar, otomatis akan menimbulkan asap yang bisa menyebabkan polusi udara. Kemudian kayu juga sama seperti itu. Berbeda ketika arang kita dapatkan secara tidak sengaja. Kalau misalnya kita sedang merebus air, itu kan kita tidak membuatnya banyak ya, cuma sedikit-sedikit itu dikumpulkan setiap hari. Maka asap pembakarannya tidak begitu mengganggu. Beda kalau sengaja kita membuat arang, otomatis misalnya dari sekam ya, ada 3, 4, 5, 6 karung sekam yang kita bakar, itu akan seharian keluar asap. Selain asap mengganggu pernapasan, juga baunya aroma sangit. Kalau kena baju itu sangit. Berbeda kita kan tidak sengaja membuat arangnya, yaitu ketika kita sedang merebus air, sisa pembakarannya tidak kita biarkan menyala sampai jadi abu, tapi kita siram sehingga jadi arang. Nah, ini kita manfaatkan sebagai media semai. Kandungannya ada di tabel. Nah, bagaimana supaya arang bisa jadi media semai? Kita tambahkan beberapa bahan yang lain, seperti ini tanah. Ini tanah kita ambil dari pekarangan, ya pekarangan kita sih sudah full dengan kompos ya dari dulu. Kemudian sekam juga. Ini sudah kita ayak ya, yang arang udah kita hancurkan. Ini tanahnya kita ambil, kita ayak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompos. Ini kompos yang berasal dari sekam yang kita tebarkan di areal entok, kandang entok. Kemudian sekam ini juga ditambah dengan kotoran entok. Ini sudah 1 tahun, kena hujan, kena panas, kemudian diceker-ceker sama entok juga, kemudian dikerjakan oleh cacing juga, sehingga menjadi kompos yang sangat-sangat bagus. Nah, untuk membuat media semai yang bagus, maka kita perlukan tambahannya, bukan hanya arang saja. Oke, arang saja bisa digunakan sebagai media semai, tapi cuma untuk perkecambahan saja, sampai menumbuhkan saja, sampai bijinya tumbuh saja. Tapi setelah tumbuh, biji itu membutuhkan nutrisi untuk
bisa tumbuh semakin besar sehingga siap untuk dipindah tanam. Kalau cuma arang saja, maka kandungannya tidak mencukupi. Oleh karena itu perlu ditambahkan ini 3 ini. Kalau tidak ada, arang sama tanah saja. Karena ini yang kita bicarakan arang, maka berarti pasti sudah ada arang ya. Jadi arang plus tanah saja. Kalau ada, bagusnya arang, tanah, kompos. 3 ini perbandingannya 1:1:1 sama, 1 ember 1 ember 1 ember. Kita campur merata, kemudian kita masukkan ke wadah semai, kemudian kita semai. Dengan ketiga campuran ini, insya Allah persemaian sampai dengan pindah tanam. Kalau kayak cabai itu kan membutuhkan waktu paling enggak 1 bulan. Kalau sayuran daun kayak caisim, pakcoy itu paling membutuhkan waktu 2 minggu. Nah, waktu 2 sampai 4 minggu itu 3 campuran bahan ini sudah cukup untuk mensuplai unsur hara sehingga bibit tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti itu penjelasannya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan aduk, kita buat media semai, kita letakkan di potre. Kita sudah ada beberapa bibit yang akan kita semai. Sip. Arangnya, ini tanahnya, ini komposnya.